Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakesha Islami Tahira dari mahasiswa Ilmu Politik USU tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya dengan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Juan Pasaribu. Saya dari Ilmu Politik juga. Jadi kami ada mata kuliah pemerintahan. Ibu kenalkan diri juga. Oh iya, Ibu, silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Zia Khairunisa, Sekretaris Desa Payagiri. Oke, Ibu terima kalian untuk wawancara di Desa Payagiri. Iya, baik, terima kasih ya Ibu. Jadi di sini kami ada tugas dari mata kuliah pemerintahan desa untuk mewawancarai praktisi dari desa. Nah, untuk pertanyaannya Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dari berbagai elemen masyarakat, Ibu? Tantangannya? Iya, tantangannya, Bu. Jadi teori sama praktek itu nggak sesuai. Iya, pasti. Contohnya, yang udah kita lakukan selama ini kan nggak pernah kita dokumentasi dalam bentuk video atau ke sosial media. Jadi yang kita buat selalu ada kekurangan, dalam arti kalau bantuan itu semua harus merata. Sementara di tempat kita yang menerima bantuan itu bukan hanya orangnya kan cukup banyak. Kadang dia mampu pun juga harus menerima. Itu dari salah satu contoh bantuan. Kalau untuk yang lainnya paling gimana ya, kita susah mengungkapkan yang sudah kita buat untuk ditunjukkan. Kesha, Ibu udah buat ini loh, Kesha harus tahu loh. Jadi seolah-olah jadi kasar kan ngomongnya. Iya. Kesha nggak tahu ini hari libur. Contohnya yang bilang kemarin itu kan nggak perlu kita naikkan ke sosial media kan. Nah, kita susahnya di situ. Yang kita perbuat ini terkadang tidak tersorot, tidak apa namanya itu? Terlihat lah pokoknya. Iya, susah kita. Kita pun kan kalau kita umbar-umbarkan sementara bantuan cuma 50 paket. Kita warganya lebih dari 50. Nah, itulah. Iya sih. Abang ada yang mau ditanya? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya itu apa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah desa untuk memastikan adanya akses yang setara bagi seluruh warga dalam mendapatkan informasi terkait program-program desa termasuk penggunaan anggaran? Kalau untuk masalah informasi ke warga, masalah anggaran desa, biasanya kita melalui kepala dusun, RT RW. Tapi keseringan dari kepala dusun, kalau warga tidak bertanya, tidak paham informasi tadi. Tapi kalau warga bertanya, sampailah informasi tadi. Dan kita pun di sini harus sama-sama bijak. Dalam arti warga harus rajin bertanya, jangan hanya bercerita di komunitasnya masing-masing, di perwiritan, di warung, di sosmednya, di grup WA-nya masing-masing. Lebih banyak sekarang seperti itu, lebih bagus. Kan kadang intern yang merasa dekat sama kita bertanya lah dia ke kita, tapi yang tidak merasa dekat dia ngomongnya ke warung. Jadi kalau kita di sini melalui kepala dusun atau RT RW-nya. Itu untuk informasi masalah anggaran dana desa. Dan ditempel juga infografisnya setiap tahun. Dana desa berapa itu pasti kita tempel. Anggarannya kemana aja itu pasti ada. Infografisnya. Ada lagi. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini sejauh mana sih keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa untuk melibatkan masyarakatnya secara aktif, dan bagaimana sih proses tersebut dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan? Jadi kalau untuk keputusan desa kepada masyarakatnya melalui bukan hanya untuk musyawarah desa aja, tapi kepala desa sama perangkat biasanya turun ke perwiritan. Kegiatan-kegiatan seperti pengajian itu kadang mau disampaikan untuk masalah keterlibatan warga ke desa. Kadang juga kalau kita duduk di pengajian kan kadang kalau bahas politik ini nggak wajar ya, kurang etis, apalagi di masjid kan. Kebanyakan kita di sini paling membahasnya tuh gabung duduk di warung, induknya. Nanti jadi orang perwiritan yang kan melalui pengajian masing-masing. Ada lagi apa?
apa? Udah sih Bu, udah jelas sih Bu. Nanti kalau perlu data-data yang lain, desa perlu apa yang mau di PDF dari sini bilang biar dikirim data. Oke Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Baik Pak, selamat pagi. Sebelumnya kami ingin berterima kasih karena Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dalam mata kuliah pemerintahan desa dengan topik materi kami, Asas Pengaturan Desa. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Mujahid Widian. Saat ini saya menjadi salah satu staf pengajar di program studi ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara. Baik Pak, di sini kami akan mengajukan 3 pertanyaan. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, mengapa semangat gotong royong yang dulu sangat kuat di masyarakat desa kini cenderung melemah? Apakah ada faktor struktural atau budaya yang mempengaruhi hal ini? Kalau misalnya kita bicara soal nilai ya, budaya gotong royong, ini juga sebenarnya ada banyak literatur yang bisa kita kutip karena ada banyak juga literatur yang sebenarnya juga mengkritik bahwa sebenarnya kehidupan masyarakat desa itu tidak seharmonis seperti yang digambarkan, karena kan kita seringkali dihadapkan pada posisi yang mungkin dikotomi gitu ya, masyarakat kota yang individualis, masyarakat desa yang harmonis, gotong royong. Ada banyak ilmuwan politik yang menganggap bahwa sebenarnya persoalan itu adalah hal yang mungkin harus dicari tahu lagi gitu, karena memang sebenarnya jangan-jangan situasinya tidak seperti itu. Tapi kalau lihat pertanyaan kawan-kawan, karena titik pijaknya tadi itu ya masyarakat desa gotong royong, apakah itu ada pengaruh faktor budaya? Secara garis besar ya, karena memang kita ketahui sendiri mungkin nilai-nilai di perkotaan ya mungkin lebih cenderung dekat dengan individualisme. Terus juga kalau secara logik, karena memang kapitalisme itu memang cara kerjanya bermain di perkotaan, makanya memang dia lebih tumbuh subur di sana gitu. Dan kemudian pada akhirnya ekspansi kapitalisme ini kan menuju mengembang ke daerah yang belum terjamah, termasuk di sektor pedesaan. Itulah kenapa kemudian kita melihat di desa banyak dibangun pabrik, ada mulai dibangun perumahan dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian menggerus, katakanlah ya, kalau pertanyaan kawan-kawannya kan, nilai budaya gotong royong. Segala sesuatu yang mungkin dulu dimiliki secara kolektif ataupun dikelola secara bersama kan perlahan-lahan kan hilang karena penetrasi kapitalisme ini. Tanah-tanah mungkin dulu yang dimiliki secara kolektif atas nama marga, atas nama suku, kemudian dijual. Kalau sudah dijual hak milik ini kan pasti akan pengelolaannya udah nggak kolektif lagi, logikanya udah masuk logika bisnis kapital kan, untung rugi ya, udah nggak bisa lagi dipakai asas tolong menolong gotong royong, karena kan kalau gotong royong ini kan kita cerita soal kesamaan itu ya, nilai visi titik pijak tentang kehidupan bersama, nggak ada untung rugi di situ karena cerita mengenai nilai kelompok. Nah, ketika kapitalisme masuk ke sektor pedesaan, apakah itu melalui industri, pembangunan pabrik dan lain sebagainya, ya otomatis itu berdampak bagaimana tadi ya cara pandang terhadap segala sesuatu. Oke, ambil contoh kayak misalnya di beberapa tradisi dulu ya, kalau di desa ada kayak misalnya bangun rumah ya, di beberapa wilayah Indonesia itu ada tradisi bangun rumah itu dia bergilir gitu. Jadi ada yang rumahnya nggak layak, jadi pada satu waktu rumah si X yang kemudian dikerjai secara bergotong royong gitu. Kemudian ketika memang nanti sudah pindah ke si Y, Z begitu selanjutnya, tapi ngerjainnya gotong royong. Tapi dengan adanya penetrasi kapitalisme, setiap orang kemudian bekerja, punya kesibukan lain, otomatis kan itu mulai tergantikan gitu. Ada yang nggak bisa hadir gotong royong, mungkin ngesembuang aja gitu. Atau mungkin sama sekali udahlah ngapain gitu kan, toh ini kan kehidupan pribadi dia, ngapain kita ikut campur tangan. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi, apakah model pemerintahan desa yang sangat mengandalkan musyawarah dan hukum-hukumnya masih relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat? Ya, ini bukan cuma di pemerintahan desa, di pemerintahan sampai level yang paling tertinggi ya masih relevan gitu kan, musyawarah untuk kemudian mufakat ya, konsensus ya, kaitannya dengan tadi ya, kalau misalnya tadi bicara soal transparansi, pengelolaan dana,
ya dalam konteks ini juga gitu, kemudahan teknologi kan seharusnya bukan malah jadi bukan malah jadi penghambat ya, seharusnya itu malah jadi katakanlah hal yang bisa membantu untuk pengambilan keputusan tadi ya, dengar pendapat. Jadi yang sering kali kan memang sekarang apa ya, kita menganggap ya desa mungkin masih terbelakang, masih udik, masih ada keterbatasan informasi, tanpa sebenarnya sadar ya tadi dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi sekarang ini sebenarnya sudah hampir semua orang bisa mengakses informasi gitu. Nggak ada yang tertutup dari informasi. Nah yang jadi masalah sebenarnya kan kadang-kadang kan bagaimana kemudian kita memfilter informasi itu dengan baik gitu ya. Kadang-kadang kita malah dapat informasi yang salah, sesat, hoax dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks tadi musyawarah mufakat ya perlu sekali sebenarnya kan, bagaimana memang kemudian tadi ya pendidikan politik ya, penggunaan teknologi, karena memang ya pasti dalam setiap dalam setiap pengambilan keputusan yang hal-hal yang sifatnya strategis ya, itu kan tentu perlu sebanyak mungkin persetujuan kan dari orang-orang yang terlibat. Udah nggak zaman lagi gitu kan kalau misalnya memang keputusan yang menyangkut banyak orang, hidup orang banyak, itu justru diputuskan oleh cuma segelintir orang gitu, sama kepala desa, sama sekretarisnya gitu. Ya kayak tadi aku bilang gitu kan, mungkin saja kan kalau misalnya ada rapat desa tiba-tiba pakai Zoom gitu kan, orang dana desanya besar kok ya kan, jangan-jangan tiap kantor desa sekarang udah ada wifi-nya kan, kantor desa udah ada wifi-nya, hampir udah ada tuh pasti. Dan juga soal bicara gadget, hampir semua punya gadget gitu. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi ya seharusnya semakin memudahkan gitu proses-proses pengambilan keputusan, ataupun mungkin kayak misalnya ada hal-hal yang seringkali belum jelas, clear, nah kan keterhubungan dengan dunia luar ini kan seharusnya kan bisa mempermudah gitu, bisa mempermudah orang-orang untuk bisa mendapatkan informasi ya, hal-hal yang mungkin bisa membantu pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang menjadi lebih bijak gitu. Itu yang sebenarnya penting sekali gitu. Dan ya kalau menurut aku ya nggak ada masalahnya gitu, justru semakin relevan gitu. Dengan adanya teknologi itu semakin mempermudah seharusnya pengambilan keputusan, bentuk-bentuk musyawarah ataupun mufakat di desa. Ya masalahnya tadi tetap yang poin pertama gitu kan, apakah memang pada akhirnya di desa masih ada musyawarah atau mufakatnya, bukan karena perkembangan teknologinya gitu, tapi lebih kepada tadi ya, kalau kita nganggap nilai musyawarah mufakat itu sebagai bagian dari gotong royong ya, gimana kalau misalnya kita mau cerita itu tapi nilainya udah hilang gitu di desa gitu. Statement pertama gue tadi ya bicara soal tadi tuh, bicara mengenai penetrasi kapitalisme, dan juga bicara soal tadi ya gaya hidup yang semakin individual gitu, pada akhirnya menghilangkan apa ya, rasa kebersamaan gitu. Dalam hal-hal yang lebih sederhana kayak misalnya pesta, wirid, itu kan sebenarnya kan kelihatan kan segala sesuatu yang dulu sebenarnya dikerjakan secara gotong royong. Ya, kalau di Batak kan dia ada siapa, anak buruh, siapa yang bakal kerja kalau misalnya pesta. Dengan perkembangannya zaman udah hampir nggak ada lagi kan, udah digantikan perannya dengan wedding organizer jangan-jangan untuk beberapa hal ya. Kenapa kira-kira kayak gitu ya? Satu, anak buruhnya mungkin nggak punya waktu lagi ya kan, sibuk kerja gitu, pada akhirnya digantikan kerjanya itu digantikan dengan uang gitu kan. Itulah kami nggak bisa kerja, ganti dengan uang aja. Itu kan yang ternyata ya ketika itu diamini ya, pada akhirnya kan sudah terbiasa orang, ya udahlah nggak apa-apa, nggak hadir, yang penting udah digantikan gitu. Mungkin hanya tinggal di beberapa daerah saja yang masih kuat untuk memegang itunya kan. Apalagi kok misalnya kita dalam konteks pesta orang Batak, mana pernah ada hari libur kan, di hari kerja ya kan. Sementara hari kerja orang ya memang kerja kan, nggak bisa libur suka hati kan, tapi dia dituntut kewajiban tadi untuk bisa ikut gotong royong misalnya, ngerjakan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai itu. Apa masih bisa? Akarnya ya ditarik-tarik, sebenarnya problemnya itu kan, kenapa kemudian orang harus kerja habis-habisan, ataupun kenapa kemudian pada akhirnya nilai gotong royongnya itu hilang. Itu dia.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bang. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Boleh. Ya, Saya? iya biar. Oke, nama saya Yuda. Nama lengkapnya itu Yuda Prasetyo. Status saya di sini ya masyarakat biasa. Boleh disebutkan desa apa Bang? Ini kalau desa ini namanya Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erin dan teman saya Nama saya Dea Sudauro dari Stambuk 24 Kusuban. yang kami mahasiswi ilmu politik Bang. Jadi pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai desa di sekitar sini. Mungkin untuk beberapa pertanyaan akan dimulai dari saya dulu ya. Untuk pertanyaannya Bang, yang pertama, apakah Abang merasa bahwa semua lapisan masyarakat di desa ini diberikan kesempatan yang setara dalam mengambil keputusan Bang? Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi kalau di desa ini setiap ada mau bikin keputusan, contohnya mau membangun jalan ataupun membangun tempat yang bersifatnya itu umum, pasti masyarakat itu dipanggil, masyarakat sekitar ataupun tokoh-tokoh yang ada di sekitar itu dipanggil, dimusyawarahkan dulu, kemudian dikasih jangan seperti ini, baru apa tanggapan masyarakat. Kalau masyarakat setuju itu pasti dilaksanakan, dan jika pasti ada pro kontra, ada masyarakat yang tidak setuju juga. Nah paling nanti kita kasih pertimbangan lagi gitu. Dan menurut saya itu sudah ada lah hal-hal yang seperti itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Berarti pemerintah desa di sini sudah mementingkan keputusan masyarakat ya Bang? Benar, sudah. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh teman saya. Menurut Abang, apakah ada cukup sarana atau fasilitas yang digunakan oleh masyarakat desa untuk menyampaikan pendapat atau keluhan yang ada di desa ini? Menurut saya kan, kalau untuk menyampaikan pendapat itu kita sebenarnya kembali lagi sebenarnya kan kita punya struktural dari aparat desa seperti RT, RW, kemudian kadus. Nah itu bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana. Juga desa juga memiliki ada beberapa tempat itu yang memiliki mading gitu ya. Jadi apapun kegiatan ataupun komentar-komentar masyarakat itu bisa langsung diaspirasikan ke mading ataupun langsung disampaikan ke aparatur desa. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang nih, seberapa penting gotong royong di masyarakat desa ini Bang? Apalagi untuk memecahkan masalah sosial serta pembangunan di desa Bang. Kalau untuk gotong royong seberapa penting itu sebenarnya sangat penting, karena semuanya itu kalau nggak gotong royong, kalau dikerjakan sendiri ya nggak bakalan selesai gitu. Tapi kalau gotong royong ya mudah-mudahan yang waktunya itu lama bisa dipercepat, dan dengan orang yang banyak kan bisa memperefisiensi pekerjaan lagi gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih penting gotong royong, dimanapun pasti gotong royong lebih diutamakan daripada kerja sendiri. Berarti partisipasi masyarakat sini cukup tinggi ya Bang? Sebetulnya di sini itu udah ada budaya orang sini itu selalu nggak usahkan kita apa di sini untuk pesta aja gotong royong gitu. Jadi di sini kok gotong royong itu udah hal yang biasa gitu. Lumrah gitu ya? Lumrah gitu. Baik Bang. Berarti keren nih desanya ya. Keren banget sih. 10/10. Ya. Lagi pertanyaan deh. Kayaknya itu aja sih Ren. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Bang atas partisipasinya.